Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak Supriyanto. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Materi tersebut ada dalam buku matematika halaman 18. Selamat belajar. Tujuan pelajaran yang akan kita laksanakan adalah setelah kalian menyimak penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan. Pada kali ini ada gambar sebuah kapal selam. Tahukah kamu bahwa kapal selam adalah kapal yang bergerak di bawah permukaan laut? Biasanya kapal selam digunakan untuk kepentingan militer. Selain digunakan untuk kepentingan militer, kapal selam juga digunakan untuk membantu mempelajari ilmu pengetahuan laut dan digunakan sebagai transportasi laut di kedalaman yang tidak dapat dijangkau oleh penyelam. Misal ada suatu contoh, sebuah kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Ternyata kondisi arus laut deras. Oleh karena itu, kapal dinaikkan 8 meter dari posisi semula. Nah, pada gambar kita lihat ada kapal selam. Kedalamannya 20 meter di bawah laut atau permukaan laut ini ya. Ini jadi permukaan laut sebagai titik nol. Di bawahnya ini nilainya negatif. Perhatikan posisi awal kapal selam. Kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Hal ini dapat ditulis negatif 20 meter. Kemudian posisi kapal selam dinaikkan 8 meter. Hal ini dapat ditulis positif atau ditambah 8 meter. Nah, kita lihat. Jadi posisi akhir kapal selam berada pada negatif 20 ditambah 8. Atau tepatnya pada posisi 12 meter di bawah permukaan laut, atau bisa juga kita sebutkan posisi kapal selam negatif 12 meter. Nah, coba kalian hitung soal berikut. Kapal selam berada pada kedalaman 8 meter di bawah permukaan laut. Kemudian kapal selam diturunkan lagi sedalam 6 meter. Berapa meter kedalaman kapal selam sekarang? Ingat, kapal selam diturunkan, bukan dinaikkan. Coba kalian hitung di buku kalian. Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Ya, jawabannya karena posisi awal kapal selam berada pada kedalaman 8 meter, bisa dituliskan negatif 8. Kemudian diturunkan. Diturunkan berarti negatif 6 atau dikurangi 6. Sehingga posisi sekarang kapal selam berada pada negatif 14. Ya, kita lanjutkan. Yang pertama akan kita bahas adalah operasi penjumlahan bilangan bulat. Contoh pada 1.10 ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas selantai berpetak. Mula-mula Udin berada di titik 0.
Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Kita coba bahas bersama ya. Nah, sebelum kita bahas, tahukah kalian bahwa penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan yang pertama adalah operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Kemudian yang kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Yang ketiga, kalau tandanya positif berarti maju. Yang keempat, kalau tandanya negatif berarti mundur. Kita lihat penyelesaian pada contoh 1.1, Udin berada di titik 0. Kemudian melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Berarti ini positif 4. Kemudian Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Melangkah ke depan, arahnya tetap. Berarti ditambah 5. Udin saat ini berada di titik 9. Pernyataan di atas dapat dituliskan 4 tambah 5 sama dengan 9. Kita lihat contoh yang berikutnya. Pada contoh 1.11, kerjakan soal berikut. 9 tambah negatif 6. Nah, seperti biasa, posisi awal ini berada di titik 0 dan menghadap ke kanan. Bilangan 9 artinya positif 9. Artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. Kemudian ditambah atau penjumlahan artinya menghadap arah yang tetap. Ditambah dengan negatif 6. Negatif artinya mundur. Dari titik 9 kemudian mundur 6 langkah. Jadi sekarang posisinya berada di titik 3. Jadi hasil dari 9 tambah negatif 6 adalah 3. Kita lanjutkan contoh 1.12, negatif 8 ditambah 4. Langkah pertama, bilangan negatif 8 berarti dari titik 0 mundur 8 langkah sampai di titik negatif 8. Kemudian negatif 8 tambah atau penjumlahan artinya menghadap arah yang tetap. Arahnya berarti tetap. Ditambah dengan 4, positif 4. Berarti kalau positif bagaimana tadi? Ya, maju. Ya, maju sebanyak 4 langkah. Dari negatif 8 maju sebanyak 4 langkah. Sehingga posisinya sekarang berada di titik negatif 4. Jadi hasil dari negatif 8 tambah 4 adalah negatif 4. Contoh 1.13, negatif 7 ditambah negatif 3. Negatif 7, berarti dari titik 0 mundur sejauh 7 langkah. Kemudian ditambah penjumlahan, artinya menghadap arah yang tetap. Ditambah dengan negatif, berarti negatif mundur, negatif 3. Mundur sebanyak 3 langkah dari titik negatif 7. Berarti sekarang posisinya berada di negatif 10. Jadi hasil dari negatif 7 tambah negatif 3 adalah negatif 10. Kita lanjutkan pada operasi pengurangan bilangan bulat. Contoh 1.14. Coba hitung soal berikut. 9 dikurangi 6. Langkah pertama, 9 itu bilangan positif. Berarti dari titik 0 maju 9 langkah sampai di titik 9. Dikurangi berarti berbalik arah. 9 dari titik 9 kemudian berbalik arah. Arahnya menghadap
Tadi menghadap kanan, sekarang berbalik arah menghadap kiri. 9 dikurangi 6 berarti setelah berbalik arah dikurangi 6, 6 positif. Positif berarti arahnya maju, ya, maju sebanyak 6 langkah. Sehingga posisi sekarang berada di titik 3. Jadi hasil dari 9 kurangi 6 adalah 3. Kita lanjutkan pada contoh 1.15. 4 dikurangi negatif 5. 4 adalah bilangan positif. Berarti dari titik 0 maju 4 langkah sampai di titik 4. Kemudian dikurangi. Kalau dikurangi berarti berbalik arah menghadap ke kiri. Tetapi dikuranginya dengan bilangan negatif. Bilangan negatif berarti mundur. Dikurangi negatif 5 berarti mundur sebanyak 5 langkah dari titik 4 tadi. Nah, sekarang posisi terakhir berada di titik 9. Jadi, hasil dari 4 dikurangi negatif 5 adalah 9. Kita lanjutkan contoh 1.16. Coba hitung soal berikut. Negatif 7 dikurangi 3. Negatif 7 berarti negatif 7 mundur. Karena negatif mundur dari titik 0 sebanyak 7 langkah sampai di titik negatif 7. Dikurangi. Kalau dikurangi berarti berbalik arah. Tadinya menghadap kanan, sekarang menghadap kiri. Dikurangi positif 3. Kalau positif berarti maju, ya, maju 3 langkah dari negatif 7. Sehingga sekarang posisinya berada di negatif 10. Jadi hasil dari negatif 7 dikurangi 3 adalah negatif 10. Kita lanjutkan contoh 1.17. Negatif 8 dikurangi negatif 4. Negatif 8 berarti mundur, negatif. Mundur dari titik 0 sebanyak 8 langkah. Posisi sekarang di titik negatif 8. Dikurangi, kalau dikurangi berarti berbalik arah. Berbalik arah, tadinya menghadap kanan, sekarang menghadap kiri. Dikurangi negatif. Negatif berarti mundur. Dari posisi negatif 8, kemudian mundur 4 langkah. Nah, sekarang posisinya berada di negatif 4. Jadi, hasil dari negatif 8 dikurangi negatif 4 adalah negatif 4. Nah, demikian contoh yang sudah kita bahas. Kita dapat menyimpulkan sebenarnya untuk A dan B bilangan bulat maka berlaku. Nah, ini tentunya harus kita lihat lagi contoh yang tadi ya. Apakah betul bahwa A dikurangi B sama dengan A tambah negatif B? A dikurangi negatif B apakah sama dengan A tambah B? Kemudian negatif A dikurangi B apakah sama dengan negatif A ditambah negatif B? Dan negatif A dikurangi negatif B, apakah sama dengan negatif A tambah B? Nah, pada contoh yang tadi sudah kita lihat. Kita buktikan lagi. Apakah A dikurangi B sama dengan A tambah negatif B? Pada contoh yang sudah kita bahas tadi, lihat contoh 1.14 dan 1.11. Pada contoh 1.14, 9 kurangi 6 sama dengan 3. Sedangkan pada contoh 1.11, 9 tambah negatif 6 sama dengan 3. Berarti kesimpulannya bagaimana? Apakah A kurangi B sama dengan A tambah negatif B? Ya, betul. A kurangi B sama dengan A tambah negatif B. Kemudian yang selanjutnya, apakah A dikurangi negatif B sama dengan A tambah B? Kita lihat contoh 1.15 dan 1.10.
Pada contoh 1.15, 4 dikurangi negatif 5 sama dengan 9. Pada contoh 1.10, 4 tambah 5 sama dengan 9. Bagaimana hasilnya? Sama? Sama. Berarti A dikurangi negatif B sama dengan A tambah B. Kemudian kita lanjutkan. Apakah negatif A dikurangi B sama dengan negatif A tambah negatif B? Kita lihat contohnya yang tadi ya. Contoh pada 1.16 dan 1.13. Contoh 1.16, negatif 7 dikurangi 3. Hasilnya sama dengan negatif 10. Kemudian pada contoh 1.13, negatif 7 tambah negatif 3. Hasilnya sama dengan negatif 10. Apakah sama contoh 1.16 dan contoh 1.13? Ya, ternyata sama. Berarti negatif A dikurangi B sama dengan negatif A tambah negatif B. Kemudian yang terakhir, apakah negatif A dikurangi negatif B sama dengan negatif A tambah B? Kita lihat pada contoh 1.17 dan 1.12. Pada contoh 1.17, negatif 8 dikurangi negatif 4 sama dengan negatif 4. Kemudian pada contoh 1.12, negatif 4 ditambah 4 sama dengan negatif 4. Apakah hasilnya sama? Ya, berarti kalau hasilnya sama, pernyataan apakah negatif A dikurangi negatif B sama dengan negatif A tambah B? Pernyataan yang betul. Kesimpulannya, kita simpulkan apa yang sudah kita bahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan. Kesimpulannya yang pertama bahwa posisi awal saat berada di garis bilangan itu posisinya di titik 0 dan menghadap arah kanan. Kemudian ini contoh yang tadi ya, posisi awalnya di titik 0 dan menghadap ke kanan. Kemudian penjumlahan berarti menghadap arah yang tetap. Arahnya tetap ya apabila operasinya penjumlahan. Sedangkan operasi pengurangan berarti nanti berbalik arah. Kemudian kalau tandanya positif berarti langkahnya maju, sedangkan kalau tanda negatif langkahnya mundur. Nah, kita ulangi lagi ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan, posisi awal itu selalu menghadap kanan dan berada di titik 0. Misalkan bilangannya adalah bilangan positif, berarti nanti langkahnya maju dari titik 0. Kalau bilangan negatif, berarti mundur dari titik 0. Apabila nanti operasinya penjumlahan, berarti arahnya tetap. Apabila operasinya adalah pengurangan, berarti nanti posisinya berbalik arah. Kemudian, pada persamaan yang sudah kita buktikan tadi ya, yang sudah ada contoh-contohnya, persamaan operasi hitung pengurangan dan penjumlahan ini ternyata A dikurangi B sama dengan A tambah negatif B. Kemudian A dikurangi negatif B sama dengan A tambah B. Negatif A dikurangi B sama dengan negatif A tambah negatif B. Dan negatif A dikurangi negatif B sama dengan negatif A tambah B. Nah, itulah kesimpulan untuk pembahasan materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang menggunakan garis bilangan. Mudah-mudahan penjelasan dari Pak Guru dapat kalian pahami. Apabila masih ada yang bingung,
videonya bisa diputar kembali dari depan dan bisa kalian download offline supaya nanti bisa kalian ulang-ulangi lagi pembahasan materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kalian pahami. Sampai jumpa lagi pada pembahasan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.